Halo, perkenalkan nama saya Christine Truly S dengan NIM 7120210046. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang Perang Salib Pertama, yang mana sebagai sebuah tes akhir semester pada mata kuliah Sejarah Agama Kristen. Selamat mendengarkan. Pada suatu zaman yang indah dan tentram, hiduplah seorang ksatria bernama Godfrey. Godfrey adalah seorang ksatria yang sangat pemberani dan kuat. Akan tetapi, di tahun 1095 terjadi peperangan besar di daerah Yerusalem, Asia Kecil, dan Syria. Seorang paus bernama Paus Urbanus II mengutus Godfrey untuk pergi ke peperangan itu untuk kembali merebut ketiga daerah tersebut yang telah diambil oleh orang Turki yang dipimpin oleh Sultan Bakiyaruk. Akan tetapi saat Godfrey sedang mempersiapkan pasukannya, ia mendengar sebuah kabar yang beredar bahwa pasukan pertama yang dikirim oleh Urbanus II ternyata semuanya gugur dalam peperangan dikarenakan sulitnya medan yang harus ditempuh oleh pasukan tersebut. Akan tetapi, kabar itu tidak menyurutkan semangat dari Godfrey. Godfrey bersama pasukannya akhirnya tetap bersiap-siap untuk pergi ke daerah peperangan, dan sebelum mereka berangkat ke daerah peperangan, Godfrey berkata seperti ini. "Para pasukanku, jangan takut. Kita akan pergi dan memenangkan ketiga daerah itu. Ambil semua tanda salib itu dan pasanglah di dada dan di bahu kita. Percayalah kepada Tuhan dan tenanglah. Allah mengendakinya." Setelah ia berteriak seperti itu, semua pasukannya pun turut berteriak dengan hal yang sama. Allah mengendakinya, Allah mengendakinya. Akhirnya mereka pun berangkat ke daerah peperangan itu. Dan sesuai dengan kabar yang beredar, ternyata benar. Daerah perjalanan untuk menuju ke peperangan itu sangat sulit sekali untuk ditempuh, hingga akhirnya menyebabkan sebagian besar dari pasukan milik Godfrey harus gugur dalam perjalanan itu. Namun, hal itu tidak membuat Godfrey menyerah begitu saja. Dan akhirnya setelah Godfrey sampai ke Asia Kecil, ia akhirnya langsung untuk berperang merebut kembali Asia Kecil dari tangan orang Turki. Dan akhirnya setelah peperangan yang sangat panjang, akhirnya Godfrey berhasil untuk merebut sebagian dari Asia Kecil. Setelah mereka berhasil memenangkan peperangan di Asia Kecil, mereka langsung pergi ke Syria untuk kembali merebut tempat itu. Dan peperangan ini sangat membutuhkan effort yang lebih besar. Bahkan mereka sangat kecapean karena peperangan sebelumnya. Akan tetapi, usaha tidak mengkhianati hasil. Mereka berhasil mendapatkan daerah Syria dari tangan orang Turki. Pasukan Godfrey sangat senang sekali, dan bahkan mereka menjadi lebih bersemangat untuk memenangkan Yerusalem. Setelah mereka berhasil memenangkan peperangan di Syria, mereka langsung menuju ke Yerusalem. Sesampainya di sana, Sultan Bakiyaruk sudah menunggu mereka. Dan akhirnya Godfrey bersama pasukan-pasukannya diserang oleh Sultan Bakiyaruk. Godfrey yang melihat keadaan tersebut, langsung dia berneriakan kata ini, Allah mengendakinya. Dan akhirnya mereka semua menjadi semangat dan mereka siap untuk mengikuti peperangan. Peperangan pun terjadi dengan sangat luar biasa dahsyatnya. Kedua belah pihak saling mengeluarkan usaha yang luar biasa untuk memperebutkan Yerusalem. Hingga akhirnya Godfrey bersama pasukan-pasukannya berhasil memukul mundur orang Turki, hingga akhirnya mereka berhasil menembus dan memasuki kota Yerusalem. Dan Godfrey berhasil merebut Yerusalem dari tangan orang Turki. Setelah beberapa waktu berjalan, setelah mereka berhasil merebut ketiga daerah tersebut dari tangan orang Turki,
Godfrey diberikan sebuah tanda mahkota emas sebagai sebuah penghargaan kepada Godfrey dan sebagai sebuah gelar juga bahwa dia adalah raja dari Yerusalem. Akan tetapi Godfrey menolak hal itu karena Godfrey merasa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya raja dari Yerusalem. Hingga akhirnya dia diberikan gelar adalah seorang pelindung makam Yerusalem yang suci. Terima kasih sudah mendengarkan.